Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail, konten kreator magang. Eh, Hari ini tanggal 4, hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022. Di Jepang jam 6:30. Belum maghrib ya, belum. Oke. Hari ini saya tidak ke mana-mana. Ini video untuk keluarga saya di kampung. Di video ini saya ingin bercerita tentang apa ya? Eh, Apa yang prosedur yang harus saya jalani ketika saya tiba di Jepang ini, ya, termasuk itu yang masalah karantina. Oke, walaupun per 1 Juni itu tidak diberlakukan lagi aturan karantina, ya, tidak diberlakukan lagi aturan karantina, sehingga orang yang masuk ke Jepang dari tanggal 1 Juni itu sudah tidak perlu karantina lagi seperti saya. Nah, jadi saya khusus ingin bercerita tentang prosedur yang saya alami ya. Jadi ketika tiba di Jepang itu, saya tiba di Jepang tanggal 19 Mei 2022 jam 2 siang. Enggak, sebelum jam siang, sebelum jam 2. Itu tiba jam 1 lewat sedikit ya. Nah, ada beberapa prosedur yang harus saya jalani di bandara. Yang pertama itu kita apa namanya? eh, di tes COVID dulu, di rapid test menggunakan air liur. Kemudian kita juga apa namanya, eh, apa saya lupa tadi, diperiksa HP kita karena kita harus menginstal satu aplikasi namanya MySOS. Itu aplikasi dari pemerintah Jepang untuk memantau pergerakan kita gitu selama masa karantina. Nah, dan setelah karantina pun harus tetap ada itu aplikasi. Jadi di aplikasi itu nanti saya cerita detailnya. Nah, setelah HP diperiksa, juga diperiksa hasil eh, tes PCR, karena ada aturannya waktu itu, harus membawa tes PCR yang 72 jam ya. Jadi masih dalam waktu 72 jam, belum belum lewat 72 jam hasil tesnya. Waktu saya tes di Makassar. Kemudian juga diperiksa kita punya vaksinnya. Kita punya vaksin. Waktu itu saya sudah di booster, jadi sebenarnya sebelum belum booster juga kayaknya bisa masuk ya. Nah, berikutnya kita harus apa namanya, menunggu beberapa menit untuk mengetahui hasil tes kita. Nah, setelah itu alhamdulillah hasilnya negatif. Setelah itu kita diarahkan ke imigrasi. Nah, di imigrasi juga kita harus apa namanya, antri itu. Nah, sampai ke imigrasi, sidik jari kita akan diambil, kemudian visa paspor kita diperiksa, kemudian apa namanya, karena saya pelajar, saya dikasih kartu resident card. Kemudian, nah, kurang lebih seperti itu ya. Setelah dicek-cek lolos, akhirnya kita bisa keluar dari bandara. Nah, di situ artinya kita kita bisa apa namanya, kita diterima untuk mendarat di Jepang. Kalau misalnya tidak, kita tidak bisa keluar dari bandara. Nah, keluar dari bandara, saya naik subway ke Hakata. Saya cari hotel karantinanya. Saya di karantina dari tanggal 19 Mei sampai tanggal 27 Mei, hari Jumat. Nah, selama masa karantina itu, tentang MySOS tadi, kita itu akan dihubungi tiap hari. Jadi menanyakan lokasi harus dibalas, menanyakan
kondisi kesehatan harus dibalas, dan panggilan video call juga harus dibalas, harus diterima gitu ya. Kalau tidak kita kita kayak akan dievaluasi dan akan pokoknya mendapatkan tindakan lah seperti itu ya. Nah setelah itu saya masuk ke asrama hari Jumat. Setelah keluar dari karantina, saya masuk ke asrama hari Jumat. Asramanya itu di Hirau, daerah Hirau. Nama asramanya Hirau Dormi Hirau. Nah, setelah masuk ke asrama, itu ada prosedur juga yang saya jalani hari Seninnya. Hari Jumat saya masuk asrama, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin itu saya menjalani prosedur. Di antaranya itu adalah kita pergi ke ward office atau kantor daerah, kantor pemerintah, itu untuk melaporkan alamat kita ya, kita melaporkan alamat kita, dan melaporkan alamat kita. Kemudian juga kita dibuatkan kartu kartu asuransi ya, kartu asuransi yang harus dibayar itu sebenarnya 1.500 yen ya, sekitar seperti itu ya. Tapi karena saya student, kayaknya saya belum bayar ya, saya student ya, seperti itulah, saya belum bayar entah kapan ya. Nah setelah dari kantor daerah, saya pergi ke Japan Post Bank, JP Bank atau Japan Post Bank. Di situ saya buat buku rekening bank. Nah ini penting sekali ya, buku rekening bank ini sangat penting untuk untuk menjadi record rekaman keuangan kita selama di Jepang. Nah setelah itu beberapa hari kemudian saya mendapatkan kiriman ya, berupa kartu asuransi dari pemerintah daerah, dan buku kartu ATM dari bank. Jadi tidak selesai pada hari itu juga. Nah itu sedikit prosedur yang satu lagi saya lupa, kita harus beri nomor, harus juga sih, tapi sebaiknya beli nomor provider Jepang, SIM card Jepang. Nah untuk beli SIM card Jepang ini saya sarankan yang paling murah itu ya Y-Mobile ya. Saya sarankan bagi yang teman-teman yang mau ke Jepang dan mau beli provider, saya sarankan beli Y-Mobile. Yang paling murah itu Y-Mobile. Itu menurut survei yang saya dapat ya, paling murah Y-Mobile. Nah kira-kira harganya itu per bulannya itu 3 GB kita dapat 3 GB lebih, 35 kita bayar itu 2.000 yen. 2.000 itu 200.000 ya kayaknya, di Indonesia itu 200.000 ya, seperti itulah. Apalagi kemudian hari ini saya tidak keluar rumah, di rumah saja, di asrama saja, cuci baju, apalagi bersih apa segala macam, tidak keluar rumah. Oke, sekian dulu cerita saya. Nah, ini saya bikin video ini untuk jadi untuk menjadi dokumentasi hidup ya. Dimanfaatkanlah teknologi yang ada. Oke, salam untuk teman-teman semua di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ismail, content creator magang. Oh ya, kalau mau subscribe lah. Subscribe supaya bisa mengikuti sebenarnya tidak penting juga kehidupan saya ini. Saya bisa melihat dokumentasinya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ismail, content creator magang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.